Nathan adalah penyanyi remaja baru. Parasnya lumayan tampan, walau skill menyanyinya masih kurang. Terima kasih, kalian bisa menikmati lagu baru saya di album terbaru yang bertajuk Will Do. Khusus hari ini, setiap pembelian album saya, kalian bisa mendapatkan tanda tangan dan kesempatan berfoto bersama saya. Don't miss it, guys. Ganteng banget ya Gusti. Silakan beli album terbaru saya, berkesempatan untuk berselfie langsung dengan saya. Albumnya, Kak. Misi, boleh foto nggak? Silakan beli album sekarang, bisa langsung berselfie dengan saya ya. Ayo. Mau foto aja nggak bisa ya? Kalau gitu, permisi. Loh, nggak jadi foto? Nggak jadi deh, harus beli album dulu. Lah, emang dia penyanyi? Kukira staf yang berwajah tampan aja. Ini bukan pertama kalinya Nathan mendapat perlakuan seperti itu. Dia sendiri adalah cowok dari desa yang berusaha menopang adik semata wayangnya setelah orang tua mereka meninggal. Adiknya diasuh para kerabat, sedangkan Nathan sendiri mengejar mimpi suksesnya menjadi seorang penyanyi di kota. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Awalnya, Nathan cukup sabar menantikan kesempatan emas. Namun, setelah 2 tahun berkarir, albumnya masih sepi pendengar. Bahkan, memiliki review buruk dari beberapa kritikus musik. Suara medok aja nyanyi Inggris, masih mending robot Google Translate. Nathan, jika sampai akhir tahun nggak ada perkembangan, mau nggak mau, kami harus memutus kontrak kerjamu. Agensi nggak bisa terus berinvestasi pada ladang yang kering. Kamu mengerti kan? Baik, Pak, akan saya usahakan yang terbaik. Lagu cinta tidak laku. Tentang hidup ditolak mentah-mentah. Apa gak ada jalan pintas untuk sukses? Ngomong apa aku sih? Naikin mood dulu aja sambil dengerin lagu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Permisi mas, boleh saya duduk di sebelah? Oh, silakan Pak. Ngapain mas malam-malam sendirian? Saya lagi cari inspirasi buat nulis lirik, Pak. Oh, sampeyan ini terkenal ya, penyanyi terkenal ya. Suaranya nggak asing. Nggak terkenal, Pak. Malah saya kemungkinan besar tidak bisa lanjut jadi penyanyi karena suara saya yang pas-pasan. Kalau bapak bantu mau nggak? Bapak mau borong semua album saya? Waduh, tidak usah, Pak. Sayanya nggak enak. Tapi terima kasih untuk niat baiknya. Tidak. Bantuan saya jauh lebih baik dari itu. Kalau saya kasih suara yang baru bagaimana? Suara baru? Gak usah dibayar sekarang kok. Mau apa tidak? Mau, Pak. Saya mau sekali. Mau, Pak. Akhirnya kesempatan emas yang ku nanti-nantikan terjadi juga. Tapi apa yang akan dia lakukan? Mengajariku menyanyi? Melatihku? Baik kalau begitu. Woi, bangun woi. Ngapain tidur di sini? Woi. Yang semalam hanya mimpi. Astaga, kenapa bahkan di dunia mimpi aja aku gak memiliki hal yang baik itu untuk aku? Kenapa? Beberapa hari kemudian, Nathan merekam cover sederhana dan mengupload ke YouTube-nya yang masih sangat sepi. Namun, tiba-tiba videonya trending di YouTube dengan banyak komentar positif tentang suaranya. 4 juta views dalam 1 hari.
Halo Pak? Nathan, kenapa kau nggak bernyanyi seperti ini dari dulu? Lihat, banyak stasiun TV yang ingin mengundangmu. Bersiap-siaplah, kau sebentar lagi akan jadi bintang besar. Suaraku berubah. Apa yang waktu itu benar-benar terjadi? Makin hari, fans Nathan makin banyak. Bahkan, penyanyi-penyanyi terkenal berebut untuk bisa collab dengannya. Akibat ketenarannya yang naik drastis, Nathan terkena star syndrome yang lumayan parah. Dia sombong, yang biasanya sering menyapa para fans, sekarang jadi cuek dan merasa superior. Nathan bahkan sudah semakin jarang menghubungi adiknya lagi. Terima kasih sudah membeli album Can Do. Tapi tolong suara teriakan kalian dikecilkan ya. Aku nggak bisa fokus bernyanyi nih. Kalian, nggak usah teriak dong. Kasihan Nathan. Berisik banget sih, Nora. Siapa yang norak? Rese. Melihat fansnya bertengkar sendiri, Nathan memutuskan ke backstage tanpa menyapa kru yang sedang kerepotan. Dia sebenarnya sedang gelisah karena kejadian di apartemennya beberapa hari lalu. Wah, sekarang kamu sudah sukses ya. Sudah saatnya kau membayar jasaku. Bagaimana bisa kau masuk rumahku? Jasa apa? Aku tidak punya hutang apapun padamu. Kalau begitu akan kuambil lagi suara yang membuatmu sukses sampai sejauh ini. Tidak. Jangan. Baiklah, akan kubayar. Sebutkan harganya. Aku tidak perlu uangmu. Berikan aku tumbal nyawa. Nyawa? Kau ingin aku mengambil nyawa orang lain? Aku tidak peduli bagaimana caranya kau mendapatkan nyawa orang. Tapi tolong pastikan pada hari konser selanjutnya, nyawa itu siap dipanen olehku. Tunggu! Nathan sangat kebingungan bagaimana mungkin dia mengambil nyawa orang lain, tetapi bagaimanapun juga dia lebih takut kehilangan karir serta kesuksesannya. Apalagi ini semua dia jalani untuk masa depan adiknya di desa. Si Nathan ini lama-kelamaan makin ngelunjak. Banyak maunya. Star syndrome-nya keterlaluan banget. Suaranya berubah drastis kayak gitu. Pasti karena dia kedukun atau semacamnya. Gue yakin banget. Masa gue doang yang nyadar sih? Sudah, gimana kalau Mas Nathan denger coba? Maklumin aja, lagian yang penting dia gak pernah kasar sama kita. Gimana, sudah siap gak nih? Bos Nathan, siap dong bos. By the way, penampilan bos keren banget hari ini. Saya support selalu dah sebagai fans nomor 1 Mas Nathan. Oke, semangat Mas Nathan. Gitu ya. Dasar kau muka dua. Dari kejadian itu, Nathan memutuskan dialah yang akan jadi korban pertamanya. Nathan lalu menyabotase kabel sound system dan menyuruh kru tersebut untuk menggulungnya. Akhirnya dia berhasil memberikan tumbal pertamanya. Rencana besarku mendapatkan tumbal massal berjalan lancar. Aduh, gila. Kok bisa aku bunuh orang? Setan apa yang merasukiku? Di sana lagi diinvestigasi polisi lagi. Mati aku kalau kemarin ada yang lihat. Terus kalau aku di penjara gimana? Karirku gimana? Permisi Kak Nathan, di bawah tadi ada bapak polisi ingin bertemu. Beliau langsung menuju ke atas ya Kak. Hah? Polisi? Baik.
Dia pasti pegang borgol dan akan langsung menahanku. Permisi Mas Nathan. Ampun Pak, ampun Pak. Loh, kenapa? Saya cuma ingin minta tanda tangan karena anak saya fans beratnya Mas. Hah? Tanda tangan? Saya kira Bapak mau kasih kabar tentang kru yang meninggal. Oh iya, saya mau ngabarin itu juga. Jadi begini. Polisi ternyata mengabarkan bahwa kasus kematian kru saat konser itu telah ditutup. Statusnya dianggap murni kecelakaan. Setelah polisi itu mendapatkan tanda tangan dan pergi, Nathan tersenyum puas karena bisa lolos dari jeratan hukum dan menyelamatkan karirnya. Dengan begini, karirku aman sudah. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Bulan demi bulan berlalu, Nathan pun menjadi semakin terkenal. Artis-artis mancanegara pun banyak yang mention dia berharap bisa collab. Nathan, answer my DM please. Nathan, can I come to your area? Seiring popularitasnya yang naik, bapak-bapak misterius yang memberikan Nathan suara juga semakin meminta banyak tumbal nyawa. Nathan pun selalu menyanggupinya. Dia sekarang sudah biasa menyuruh orang menyabotase mobil penonton di konsernya. Meracuni kru yang tidak dia sukai hingga overdosis. Dan banyak cara lainnya yang dia lakukan untuk memenuhi permintaan nyawa dari si bapak misterius. Karena semakin banyaknya korban meninggal, teori-teori konspirasi di YouTube pun mulai bermunculan. Banyak yang menilai konser Nathan terkutuk. Tapi itu semua tidak mengurangi jumlah fansnya. Berita-berita itu justru membuat Nathan semakin terkenal dan membuat penggemarnya bertambah signifikan. Besok adalah konser besar 7 tahun Nathan. Ini adalah kesempatan emasku mendapatkan banyak nyawa dalam satu hari. Pada konser 7 tahun peringatan berkarirnya Nathan, adiknya Mita yang kini telah dewasa ingin memberikan kejutan kepada kakaknya. Setelah bertahun-tahun gak ketemu, akhirnya aku akan ketemu Mas Nathan lagi. Hebat sekali Mas Nathan. Dulu tampilannya Deso, kini ngalah-ngalahin Taeyong. Gak sabar banget nanti lihat ekspresinya pas tahu aku datang. Untuk masuk konser. Dek, aku akhir bulan ini pulang kampung sekalian buat istirahat ya. Di giliran capek ada baru inget pulang. Bawel, gimana? Suka gak sama tas barumu? Suka, makasih Mas. Walaupun Nathan sekarang jarang pulang kampung, dia masih sangat peduli terhadap adik perempuannya. Ya, memang salah satu alasan kerja kerasnya selama ini untuk kebahagiaan adik semata wayangnya itu. Berikan aku 7 nyawa hari ini. Tapi kau tidak perlu repot-repot. Aku akan melakukannya sendiri. Iya, terserah. Baguslah kalau bisa nyari sendiri. Konser kali ini aku akan membawakan lagu khusus dari album terbaruku yang berjudul Adios. Mas Nathan, lihat sini.
Pantesan tadi dia menolak untuk fit call. Ternyata dia datang ke konserku. Dasar adik usil. Stop! Jangan adikku! Siapapun tolong adikku! Panggil ambulans! Panggil ambulans! Ah! Ah! Karena Nathan yang histeris, konser pun terhenti. Para penonton yang berjatuhan itu pun langsung dibawa ambulans ke rumah sakit. Mas Nathan ngapain sih ke kota segala? Di desa aja jualan bakso bareng. Pasti nanti cewek-cewek banyak yang beli. Kan Mas Nathan ganteng. Aduh, buka warung mana cukup nanti buat kamu kuliah, adikku tersayang. Bilang aja Mas pengen terkenal kayak idolku BTS. So alasan buat kuliahku segala. Ya enggak lah, buat masa depan adikku yang bawel ini juga. Sudah, kamu baik-baik di sini sama Bule sama Pak Le ya. Nanti yo kalau Mas sukses, adek yo tinggal sama Mas di Jakarta. Iya deh, jangan lama-lama lo ya. Iya deh, iya. Maaf deh Nathan, tapi adik Anda sudah dinyatakan meninggal. Saya turut berduka cita. Tidak dok, tolong selamatkan adik saya. Berapapun akan saya bayar dok, tolong dok. Maaf, saya permisi dulu. Nathan lalu mencari harapan terakhirnya, yaitu bapak-bapak misterius yang memberikannya suara. Kembalikan adikku! Aku akan mengembalikan suara ini. Cepat kembalikan adikku. Suara itu dan bayaran yang kudapatkan sekarang sudah tidak sebanding. Lupakan saja. Kembalikan! Aku tidak bisa melakukan apa-apa dengan nyawa yang sudah pergi. Ternyata berakhir seperti ini. Terpaksa, aku akan ambil bayaran terakhirku. Hah? Yaitu nyawamu sendiri. Sayang sekali, ini semua harus berakhir seperti ini, Mas Nathan. Sayang sekali. Saatnya mencari target baru untuk korban selanjutnya. Menurutmu cocok yang mana?